Pesona gadis desa. Lucy terus memperhatikan adiknya yang terlihat sangat bahagia. Bahkan adik bungsunya itu tidak henti-hentinya melihat ke arah kaca. Karena penasaran, Lucy pun akhirnya bertanya, "Nani, ada apa? Kakak perhatikan sejak tadi kau terlihat sangat gembira. Ada apa?" "Aduh, gimana ini? Kak Glenn bilang aku tidak boleh memberitahu Kak Lucy kalau kami akan pergi berbelanja. Tapi kalau aku tidak bilang, aku takut Tuhan marah. Apa yang harus aku lakukan ya?" "Nani ya." Melihat adiknya yang terlihat kebingungan, Lucy merasa yakin pasti ada yang sedang direncanakan oleh Glenn dan adiknya. Sejak semalam, kedua orang ini mendadak terlihat akur, membuat Lucy dan orang tuanya merasa heran. "Nan, Kak Lucy, kalau aku berbohong satu kali apa aku akan memaafkanku?" Tanya Nania menyela perkataan kakaknya. "Posisiku terjepit antara jujur dan berbohong, Kak." Lucy tergelak, entah kenapa kata-kata adiknya terdengar cukup familiar. Lucy kemudian teringat dengan Elia. Ya, nyonya kecilnya memiliki sikap yang hampir sama dengan adiknya, sama-sama suka bicara asal dan polos tanpa bisa berbohong. "Itu tergantung tingkat kebohongan yang akan kau katakan, Nan. Sekarang beritahu kakak, apa yang sedang kau rencanakan dengan Kak Glenn?" jawab Lucy sambil menahan tawa. Dan dia mengerucutkan bibir. Dia kemudian berjalan mendekat ke arah ranjang. "Kak Glenn bilang, dia ingin mengajakku memborong sepatu, Kak. Dia juga akan mengajakku pergi berbelanja semua kebutuhan sekolahku. Tapi, ucapan Nania terjeda. "Tapi Kak Glenn bilang, aku tidak boleh memberitahu kakak. Katanya nanti aku dan Kak Glenn akan mendapat siraman rohani yang membuat Kak Glenn tidak jadi mengajakku pergi berbelanja ke mall. Begitu, Kak," jelas Nania dengan polosnya. Bersamaan dengan selesainya aduan Nania pada Lucy, pintu ruangan terbuka. Lucy tersenyum menyambut kedatangan Glenn, Luri dan kedua orang tuanya yang didorong oleh masing-masing satu perawat. "Selamat pagi ayah, ibu, Glenn," sapa Lucy dengan suara yang sangat lembut. "Pagi, Sweetie," sahut Glenn sembari melirik ke arah Nania yang sedang berdiri di samping kekasihnya. Perasaannya mendadak terasa tidak enak. Nania yang menyadari arti lirikan mata Glenn pun segera membuat isyarat bibir kalau semuanya baik-baik saja. Dia juga meramalkan mantra di dalam hati, meminta Tuhan agar membuat kakaknya amnesia untuk sesaat. "Kak Lucy, rumah yang diberikan oleh Kak Glenn sangat besar. Aku bahkan hampir tersesat saat ingin pergi ke dapur," ucap Luri sumringah. Luyan dan Nita tersenyum melihat antusias Luri saat menceritakan keadaan rumah yang mereka tempati. Mereka sungguh-sungguh beruntung memiliki calon menantu sekaya dan sebaik Glenn. "Oh ya," sahut Lucy kemudian mengusap puncak kepala adiknya. "Apa kau sudah mengucapkan terima kasih pada Kak Glenn?" "Sudah, Kak," jawab Luri. "Tapi Nania belum. Dia kan semalam tidak tidur di sana." "Biarpun belum tidur di sana, Nania harus tetap mengucapkan terima kasih pada Kak Glenn juga. Ayo Nania, kita tidak boleh tidak sopan pada orang yang telah berbuat baik kepada kita semua. Ya, mengerti?" Glenn begitu terpana melihat cara Lucy mendidik adik-adiknya, sangat lembut tapi syarat akan ketegasan. Glenn benar-benar yakin kalau dirinya tidak salah memilih istri. Lucy adalah wanita terbaik yang pantas menjadi ibu dari anak-anaknya kelak. "Kak Glenn, terima kasih ya atas kebaikan hatimu," ucap Nania patuh akan perintah kakaknya. "Sama-sama Nania." "Tok, tok, apa aku mengganggu?" Junio menyembulkan kepala di celah-celah pintu yang terbuka. Dia kemudian tersenyum. "Di mana?" Orang itu menunggu pemilik rumah membukakan pintu dulu baru masuk ke dalam. Tegur Nania pedas pada seorang pria yang baru saja masuk ke dalam kamar rawat kakaknya. "Tidak sopan, padahal sudah tua. Orang-orang kota sungguh aneh. Mereka seperti tidak memiliki tata krama yang baik." Junio ternganga. Dia tidak percaya kalau yang dikatakan oleh Glenn itu benar adanya jika dia telah membawa kembaran Elia datang ke kota ini. Sambil menelan ludah, Junio mencoba untuk menyapa semua orang yang ada di sana. Kedatangannya kemari memang disengaja karena Glenn ingin dia berkenalan dengan calon kedua barunya, keluarga barunya. Halo paman, bibi, adik-adik manis. Perkenalkan, aku Junio, sahabat dekatnya Glenn." "Halo Tuan Junio," saut Luyan membalas sapaan sang tamu. "Tolong jangan memanggilku Tuan paman, panggil Junio saja," ucap Junio tak nyaman. "Apa tidak apa-apa?" "Panggil kakek saja ya," celutuk Nania. Luyan menggelengkan kepala ke arah putri bungsunya. Dia merasa tak enak hati karena putrinya itu terus saja mengeluarkan kata-kata pedas pada sahabat calon menantunya. "Nania, jangan tidak sopan pada Kak Junio. Beliau adalah sahabat dekatnya Kak Glenn. Kau harus menghormatinya seperti kau menghormati kakak," tegur Lucy pelan. "Baik, Kak." Glenn dan Junio terperangah. Sungguh Nania benar-benar sangat mirip seperti Elia yang akan selalu patuh pada apa yang diucapkan oleh Gaprelli.
Tiba-tiba tengkuk mereka meremang, sadar kalau kedepannya hidup mereka tidak akan aman jika berada di dekat gadis bernama Nania ini. Nak Junio, tolong maafkan sikap Nania ya. Dia masih muda, jadi belum bisa menyaring setiap ucapan yang ingin dia keluarkan, ucap Nita mencoba menjelaskan. Tidak apa-apa, Bi. Aku bahkan pernah bertemu dengan gadis yang gaya bicaranya jauh lebih mengerikan daripada Putri Bibi. Namanya Elia. Dia istri temanku, sahut Junio santai. Jadi Kak Junio mengenal Elia juga? Dia adalah teman pertama yang aku miliki di kota ini. Pekik Nania kesenangan. What? Jadi si mulut granat ini sudah bertemu dengan indung semayangnya? Ini gawat, ini gawat. Melihat wajah frustasi Junio, Glenn hanya bisa menarik napas. Dia tentu belum lupa dengan tuduhan Nania yang menyebut jika dirinya sengaja mengusirnya pergi hanya gara-gara diminta gadis itu untuk menunggu di dekat pintu yang bertuliskan kata out. Belum lagi dengan ancaman Nania yang ingin mengadu pada orang tuanya tentang sikap Glenn yang berani membentak Elia di depan keluarganya. Tanpa diketahui oleh Junio, Glenn sudah lebih dulu dibuat frustasi oleh kembarannya Elia. Dan di saat Glenn tengah mengenang nasibnya semalam, bom waktu kembali meledak yang membuat Glenn mematung di tempat. Kak Junio, memangnya benar ya kalau Kak Glenn itu suka bersikap kasar? Elia bilang Kak Glenn pernah membentaknya yang berujung mendapat amukan dari Tuan Muda Gaprelli. Lihat ayah, ibu, luka di wajah Kak Glenn adalah hasil karya suaminya Elia. Benar kan Kak? Tanya Nania sembari menunjuk lebam di sudut bibir calon kakak iparnya. Luyan dan Nita terdiam, mereka tak lantas menelan mentah-mentah ucapan Nania. Luyan dan Nita yakin kalau calon menantu mereka adalah pria yang baik. Mungkin saja ada kekeliruan yang terjadi sehingga menyebabkan majikan Lucy menghajarnya. Nania, kau bilang ingin pergi membeli sepatu bersamaku. Mau berangkat sekarang? Tawar Glenn putus asa. Baiklah kalau kakak memaksa. Ayo berangkat, sahut Nania kegirangan. Lucy yang melihat calon suaminya merasa tertekan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dia lalu melambaikan tangan memintanya untuk mendekat. Sweetie, aku, tidak apa-apa, kau jangan khawatir. Ayah dan ibuku bukan orang yang langsung mempercayai perkataan Nania begitu saja. Dia belum dewasa, jadi kata-katanya masih belum beraturan. Maaf ya, selalu Lucy menenangkan. Tolong bantu aku menjelaskan ini semua pada ayah dan ibu, karena sekarang aku harus memenuhi janjiku dulu sebelum gadis bermulut granat itu kembali meledakkan bom di wajahku. Ucap Glenn penuh harap. Iya, pergilah. Glenn kemudian berbalik untuk berpamitan pada mertuanya setelah mencium puncak kepala Lucy. Setelahnya dia bergegas mengajak Nania yang sudah menunggunya di depan pintu. Paman, Bibi, Lucy, kalau begitu aku pamit dulu ya. Senang bisa berkenalan dengan kalian semua. Ucap Junio sopan. Sama-sama nak Junio. Jika ada waktu sempatkanlah untuk datang ke rumah. Nanti Luri akan memasakkan makan malam untuk kita semua. Sahut Nita sembari tersenyum ramah. Baik, Bi. Nanti akan aku usahakan untuk membagi waktu. Kalau begitu aku permisi. Iya, hati-hati. Sepeninggalan Junio, Luyan dan Nita langsung melihat ke arah Lucy. Glenn pria yang baik bu, ayah, kalian tenang saja. Ucap Lucy kemudian tertawa. Ayah sudah tidak tahu lagi bagaimana cara untuk membuat adikmu tidak sembarangan bicara, Lucy. Ayah sampai merasa tidak enak pada Glenn dan juga Junio. Mereka pasti berpikir yang tidak-tidak tentang cara ayah dan ibu dalam mendidik Nania. Anak itu benar-benar... Keluh Luyan sambil memijit pelipisnya, kepalanya sakit. Tidak usah risau ayah, Nania masih muda, biarkan saja dia mau berekspresi seperti apa. Asalkan masih di jalur yang benar, maka kita tak perlu menjadikannya sebagai beban. Nanti seiring bertambahnya usia, aku yakin Nania akan mengerti dengan sendirinya seperti Luri, ya kan sayang? Sahut Lucy kemudian mengusap puncak kepala adiknya. Cekungan lesung pipi di kedua sisi wajah Luri membuatnya terlihat sangat manis ketika tersenyum. Seandainya saja ada pria yang melihat senyuman tersebut, hatinya pasti akan langsung meleleh bak gunung es yang sedang mencair. Pesona seorang Luri, gadis desa yang kalem dan berkarisma.